Halo teman-teman bosku, jumpa lagi dengan kita. Jadi saya punya cerita, ada teman mempunyai utang sama orang, tapi dia nggak mau bayar. Padahal dia itu punya uang, tapi karena memang dasarnya dia nggak mau bayar. Dia minta saran sama Mbak Bejo, bagaimana caranya dia kalau ditagih orangnya itu tidak jadi menagih atau pulang dengan tangan hampa, alias dia tidak jadi ditagih utangnya. Padahal orangnya ini sudah berapa kali nagih sama dia. Itu bagaimana caranya Mbak Bejo supaya orang yang nagih utang ke rumah kita ini pulang dengan tangan hampa, nggak jadi marah-marah sama kita. Tapi jangan ditiru teman-teman, begini saran Mbak Bejo. Singkat cerita, jadi kalau teman-teman mempunyai hutang, entah berapa lama teman-teman sudah hutang sama orang lain, tapi kalau bisa ya teman-teman harus bayar kalau punya uang. Tapi kalau memang dasar teman-temannya nggak mau bayar, nah ini saran Mbak Bejo. Tapi jangan ditiru untuk teman-teman yang jujur. Ini cuma omong-omong kosong aja sebagai hiburan, tapi jangan sekali-sekali dilakukan, soalnya ini trik untuk orang-orang yang tidak mau bayar utang walaupun sebenarnya itu dia punya uang untuk membayar. Oke, terus bagaimana Mbak Bejo? Nah begini, ada 3 trik yang Mbak Bejo kasih tahu, tapi sebenarnya masih banyak lagi, tapi cuma 3 aja. Kalau teman-teman pakai trik ini, kemungkinan orangnya itu kalau menagih hutang ke rumah tidak mendapatkan apa-apa. Nah, nggak usah lama-lama. Yang pertama, jadi kalau teman-teman didatangi orang yang mau menagih utang supaya hari itu dia tidak mendapatkan bayaran dari teman-teman, ini yang pertama teman-teman harus lakukan. Begitu si orang yang menghutangi teman-teman itu datang, nah itu pertama ajak salaman. Nah, ajak salaman dulu. Nah, sudah begitu diajak masuk rumah, ya kan? Diusahakan yang menagih hutang ini disuruh duduk di tempat duduk, kursi apa dipan atau yang ada bisa untuk duduk orang yang nagih utang itu. Itu yang pertama. Kemudian ditanya, ya pokoknya basa-basi dan seterusnya. Itu yang pertama. Jadi usahakan orang yang menagih utang ini duduk dengan bagus. Setelah itu teman-teman, kalau teman-teman sudah punya istri, suruh istri di rumah itu, istri kita atau kita kalau masih bujangan, setelah tamu itu duduk, kita bikinkan minuman. Nah, suruh sabar dulu, dibikinkan minuman. Terus kalau ada makanan, sediain makanan. Bisa jadi kalau belum sarapan, suruh sarapan dulu. Atau pokoknya kalau siang ya diajak makan siang dulu di rumah kita itu. Nah, sudah usahakan yang menagih utang ini minum sama makan. Itu yang pertama teman-teman. Setelah itu, setelah tamu yang menghutang itu selesai makan dan minum, kemudian teman-teman baru ngomong, maaf, ini hari ini saya tahu sampean mau menagih utang kepada kita, tapi ya maaf, saya sebenarnya punya uang tapi belum cukup. Bagaimana kalau minggu depan? Begitu teman-teman. Lah kenapa trik yang Mbak Bejo katakan tadi mesti tamu itu duduk dulu, kemudian dikasih minum supaya minum dulu, kemudian kalau ada makanan ya suruh makan dulu. Karena apa? Karena orang yang datang itu kalau falsafah Jawa, kalau sudah minum di tempat kita
atau sudah makan di tempat kita, meskipun dia itu mau menagih hutang, walaupun dari rumah tadi sudah marah-marah, tapi begitu disuruh makan, dia mau minum, dia mau, akhirnya kemauan dia untuk menagih hutang itu menjadi kendor. Jadi selamatlah hari itu teman-teman dari penagih hutang itu. Begitu teman-teman. Jadi trik kalau apabila kita mempunyai hutang dan kita tidak mau membayar pada hari yang sudah kita janjikan kepada penagih hutang. Tapi ini untuk perorangan teman-teman, bukan yang urusannya dengan bank dan sebagainya. Nah, itu teman-teman sedikit dari trik. Kalau kita mempunyai hutang, kita mempunyai uang tapi nggak mau bayar, itu triknya. Tapi ya pesan dari Mbak Bejo, itu jangan dilakukan lah. Tapi untuk membuktikan dari omongan Mbak Bejo ini, teman-teman bisa dibuktikan. Nah gitu teman-teman. Tapi untuk teman-teman ini hanya hiburan, hanya trik, tapi kalau bisa ya jangan dilakukan. Kalau mempunyai hutang, kalau pas tiba waktunya dan kita mempunyai hutang ya dibayar. Oke, begitu teman-teman, sedikit sharing dari Mbak Bejo. Maaf ini goyang-goyang kameranya. Sampai ketemu lagi, jaga kesehatan, jaga diri, pokoknya jos kotos-kotos. Jangan lupa subscribe di bawah. Selamat mencoba, tapi berbuatlah jujur kepada seluruh alam semesta. Selamat malam.